Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Insya Allah pada sehat semuanya ya. Tidak berasa, esok hari adalah tepat tanggal 1 Juni tahun 2023. Ada momentum yang spesial pada tanggal 1 Juni tersebut. Karena pada tanggal 1 Juni merupakan hari lahirnya Pancasila. Nah, untuk video kali ini, saya akan mengundang salah satu narasumber, teman saya. Dia adalah seorang guru sejarah dari SMA Islam Al-Azhar 3. Nah, kita akan ngobrol banyak dengan beliau terkait tentang Pancasila itu sendiri. Karena untuk generasi muda, Pancasila harus senantiasa dijaga, harus senantiasa dirawat, serta harus senantiasa dipupuk, sehingga Pancasila itu akan tumbuh subur berkembang di sanubari kita semuanya. Oleh karena itu, kita akan mengundang beliau, namanya Pak Hamdan Semendawai. Kita akan ngobrol banyak terkait tentang Pancasila, terutama terkait tentang sejarah lahirnya Pancasila. Oke, ini Pak Hamdan sudah join. Assalamualaikum Pak Hamdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Hamdan? Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, Aisyah sehat. sehat Alhamdulillah. Ya, ini Pak Hamdan, besok kan tanggal 1 Juni tahun 2023 nih. Ada peristiwa ataupun momentum yang spesial bagi bangsa Indonesia terkait tentang hari lahirnya Pancasila. Nah, Pak Hamdan bisa cerita nggak terkait tentang ada apa pada tanggal 1 Juni tersebut sehingga bisa menjadi momentum lahirnya Pancasila, Pak Hamdan? Ya, terima kasih Pak Isa. In- Ini sedikit sharing aja, bukan saya menggurui atau lebih pintar, ya. Sedikit sharing apa yang saya pelajari dan apa yang saya ketahui gitu Pak. Kalau kita bicara tentang lahirnya Pancasila itu tidak bisa terlepas dari BPUPKI. Ya. Karena Pancasila ini lahir pada saat sidang BPUPKI. Nah, BPUPKI itu sendiri artinya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbitsu Sakai. BPUPKI memang bentukan Jepang, tapi bentukan Jepang sebagai janji kemerdekaan, apa realisasi janji kemerdekaan Jepang gitu, karena supaya rakyat Indonesia mau turut serta membantu Jepang yang pada saat itu Jepang sedang terlibat dalam perang Pasifik menghadapi sekutu utamanya, musuh utama Jepang di Pasifik itu adalah Amerika gitu ya. Makanya dibentuklah BPUPKI sebagai realisasi janji dari Jepang itu. Nah, pada saat zaman Jepang, zaman pendudukan Jepang juga, eh, kalau kita bilang para tokoh-tokoh kita pada saat itu terbagi, terklasifikasi menjadi dua, ya. Ada yang kooperatif dan non kooperatif. Yang kooperatif ini artinya mereka yang mau bekerja sama dengan Jepang. Tapi kalau yang non kooperatif artinya mereka yang bergerak di bawah tanah, tidak mau bekerja sama dengan Jepang gitu ya. Mereka yang kooperatif apakah mereka berarti membela Jepang? Sebenarnya di sisi lain kalau kita menggunakan kalimat yang lebih arif gitu ya, bukan mereka itu mau bekerja sama dengan Jepang semata-mata ingin bekerja sama dengan Jepang secara oportunis gitu. Tapi mereka memanfaatkan eh, saluran-saluran atau beberapa lembaga-lembaga yang memang dibentuk oleh Jepang gitu ya. Salah satunya yang utama ini adalah BPUPKI.
Jadi di namanya kan BPUPK itu Badan Persiapan Usaha Persiapan Badan Perancang Usaha Persiapan Kemerdekaan. Jadi memang yang dirancang di sini atau badan ini, lembaga ini tuh merancang bagaimana atau merumuskan bagaimana negara Indonesia ini akan dibentuk gitu. Apakah negara Indonesia ini akan menjadi negara sosialis karena banyak tokoh-tokoh sosialis juga pada saat itu. Apakah negara Indonesia akan menjadi negara kerajaan karena banyak kerajaan-kerajaan kan di sini gitu. Atau apakah Indonesia ini akan menjadi misalnya negara Islam gitu ya. Berarti dasar negaranya syariat Islam ya. Karena pada saat itu juga banyak tokoh-tokoh Islam gitu. Memang pemikiran-pemikiran dari para tokoh-tokoh tidak bisa terlepas dari tiga ideologi ya, nasionalisme, kemudian komunisme pada saat itu, dan juga ideologi Islam. Maka eh, di dalam merumuskan Pancasila banyak tokoh-tokoh juga terlibat, terutama tokoh-tokoh dari golongan nasionalis dan golongan Islam. Nah, kembali lagi tadi lahirnya Pancasila itu pada sidang BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, nah, yang dirumuskan itu adalah dasar negara. Jadi kalau kita mau membentuk suatu negara, kita harus tahu dulu dasarnya apa gitu. Apakah kita mau dasarnya liberalisme seperti Amerika, apakah komunisme seperti Rusia, ataukah negara Islam gitu ya, dan syariat Islam. Pada sidang BPUPKI ini tanggal 29 Mei sampai 1 Juni ada beberapa tokoh atau tiga tokoh ya yang menyampaikan idenya tentang dasar negara. Pertama ada Muhammad Yamin, itu menyampaikan 1, 2, 3, 4, 5 dasar negaranya. Kalau Muhammad Yamin itu konsepnya peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan dengan kesejahteraan rakyat. Kemudian ada juga Supomo. Supomo itu menyampaikan idenya tentang dasar negara. Yang pertama persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, kemudian musyawarah serta keadilan sosial. Itu ide dari Muhammad Yamin serta Supomo. Sebenarnya kalau kita perhatikan ide dari ketiga tokoh yaitu Muhammad Yamin, Supomo dan kemudian Soekarno yang membacakan pidatonya ketiga gitu ya. Itu beririsan, banyak yang beririsan gitu ya. Soekarno sendiri itu menyampaikan pidatonya karena dia yang ketiga ya, itu tanggal 1 Juni 1945. Ide 5 asas kebangsaan dari Soekarno itu pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Kemudian ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi Oh, jadi ketuhanan yang Maha Esanya ada di yang kelima. oh iya, jadi yang pertama kali mencetuskan Pancasila itu Soekarno berarti ya, Pak ya? Ide-ide tentang dasar negara Hmm. itu dari ketiga tokoh ini ya, sebenarnya Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Tapi memang yang lebih banyak diserap itu Soekarno, terutama penggunaan nama Pancasilanya itu sendiri. Karena Soekarno menamakan 5 asas eh, kebangsaan yang disampaikan dalam pidatonya itu dengan konsep yang namanya Pancasila. Nama Pancasila itu sendiri diambil ya, terinspirasi dari 2 kitab, yaitu kitab Sutasoma dan kitab Negara Kertagama. Sutasoma itu karangan dari Empu Tantular, dan juga ada kitab Negara Kertagama itu karangan dari Empu Prapanca. Jadi di dalam 2 kitab tersebut disebutkan istilah Pancasila gitu ya. Hanya istilah Pancasila di Negara Kertagama dan juga Sutasoma itu tidak ter-highlight gitu ya. Ibaratnya ter-highlight itu jadi sesuatu yang sangat disorot gitu. Tapi maknanya diambil oleh Soekarno sebagai 5 dasar, itu 5 dasar yang menggambarkan
nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Nah, jadi kemudian sebenarnya tidak diambil eh, serta-merta semula ide Soekarno tanggal 1 Juni itu diambil. Tetapi kemudian nanti dirumuskan lagi oleh Panitia 9. Panitia 9 itu panitia bentukan BPUPKI karena dirasa nih kita perlu lagi nih untuk merumuskan bagaimana sih dasar negaranya. Akhirnya BPUPKI kemudian membentuk Panitia 9 yang anggotanya ada Iya. Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Abi Kusno, Abdul Kahar Muzakar ini. Kemudian Ini Agus Salim dan ya, Wahid Hasyim. paham dan kalau dilihat berarti pada tanggal 1 Juni tahun 1945 itu suasana batin para founding fathers kita bagaimana Pak Hamdan ketika merumuskan dasar negara itu? Apakah memang di bawah tekanan pasukan Jepang atau memang sedang dalam suasana yang bebas atau memang Belanda masih ingin atau Belanda sudah tidak ada di Indonesia Pak Hamdan? Oke, kalau suasana batin pertama dari ininya dulu ya, dari campur tangan Jepang atau bagaimana posisi Jepang. Tentu saja ada pengawasan dari Jepang, ada pengawasan gitu ya. Tetapi pada saat itu semangat menggebu-gebu ya dari para tokoh-tokoh untuk bisa mencapai kemerdekaan gitu. Ini semangat yang menggebu-gebu sehingga fokus bagaimana merancang dasar negara Indonesia ini. Tuh. Jadi Oke, hmm, berarti tanggal 1 Juni itu pada saat itu tahun 1945 diadakan sidang BPUPKI berarti ya Pak Hamdan ya. Dan ya, kata Pancasila pada saat itu tuh belum lahir ya. Ketika Soekarno pidato barulah muncul kata Pancasila ya. Nah, ya jadi kalau sila-silanya itu gimana Pak? Sekarang kan ketuhanan yang Maha Esa nomor satu, sedangkan tadi Soekarno paham dan cerita yang nomor 5. Bagaimana bisa terjadi susunan-susunan seperti itu Pak Hamdan? oke, jadi istilah Pancasila tadi betul ya lahirnya itu pada 1 Juni. Jadi yang menegaskan gitu ya, menegaskan konsep Pancasila. Panca itu kan 5 ya dari bahasa Sanskerta. Kemudian sila itu dasar atau asas. Itu memang konsep namanya itu dari Soekarno ya, terutama dari pidatonya 1 Juni. Makanya 1 Juni kemudian dijadikan sebagai hari lahir Pancasila. Kenapa kemudian ada perubahan? Karena kalau kita lihat anggota-anggota dari Panitia 9 ini banyak juga orang-orang yang ibaratnya kalau pada saat itu terbagi ada golongan kanan, golongan kiri gitu ya. Golongan kanan itu yang eh, Islam gitu ya, golongan Islam. Dia terutama di situ kita lihat ada Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim gitu ya, keturunannya dari Hasyim Asy'ari pendiri NU. Kemudian ada Haji Agus Salim kayak gitu, dan beberapa tokoh nasionalis juga tidak bisa terlepas dari Islamnya, memang Islam mengakar kuat di Indonesia gitu. Makanya kemudian disusunlah hasil dari Panitia 9 itu yang nanti tertuang. Nah, rumusan dari Panitia 9 itu tertuang di dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Yang tapi pada saat perumusan Panitia 9 itu yang sila pertama kalimatnya masih ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Kemudian yang keduanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiganya persatuan Indonesia. Empat kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi rumusannya sama seperti yang kita kenal sekarang gitu ya. 5 Pancasila yang kita kenal sekarang. Cuman yang pertama aja nih yang masih menggunakan kalimat kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Kalau misalnya masih menggunakan kata itu, berarti kan secara tidak langsung sebenarnya menegaskan Indonesia tuh menggunakan syariat Islam gitu. Dan kalau dari dasar negara tentu diturunkan nanti kepada UUD-nya, terutama kepada undang-undangnya, yaitu menggunakan syariat Islam gitu. Nah, itulah yang kemudian nanti menjadi perdebatan ya
perdebatan terutama dari kawan-kawan yang non-Muslim. Nah, kemudian pertentangan tersebut disampaikan atau keberatan tersebut disampaikan oleh Jelatuh Harhari pada 11 Juli 1945 itu menyampaikan keberatan pada sila pertama karena ada isi kewajiban melakukan syariat Islam bagi para pemeluknya sehingga nanti kesannya Indonesia ini adalah negara Islam gitu. Maksudnya kita ini negara dengan penduduk Muslim terbesar Betul. gitu ya. Iya. Islam tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat Indonesia, tetapi harus kita ingat juga di Indonesia banyak juga yang non Muslimnya ya Iya. dan Menarik Kristen ini terlebih. Pak Hamdan, kalau terkait tentang tadi sila-sila kan ya. Karena memang menurut saya butuh bahasan yang lebih detail lagi terkait tentang Hmm. 7 kata yang dihapuskan itu. Nah, kemudian kalau kita kembali ke hari lahirnya Pancasila, tadi Pak Hamdan sudah cerita terkait tentang bagaimana kata Pancasila itu pertama kali diucapkan oleh Soekarno di sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni. Nah, kalau kita tarik ke zaman sekarang nih, Pak Hamdan. Kalau bagi Pak Hamdan sebagai guru sejarah, makna hari lahir Pancasila ini untuk murid-murid atau untuk generasi penerus bangsa itu apa? Apakah hanya sekedar memperingati saja, atau memang ada muatan-muatan yang bisa kita jadikan sebagai penguat nasionalisme itu sendiri? Gimana, Pak Hamdan? 1 Juni tentu saja ini sebagai hari lahirnya Pancasila, di mana Pancasila itu adalah asas kehidupan kita gitu ya. Eh, Kalau bagi saya, bagi melihat kondisi sekarang para pelajar kita gitu ya, memang kita harus memaknai tanggal 1 Juni ini sebagai momentum ya untuk kita lebih mendalami lagi, lebih memahami lagi, dan yang lebih baiknya lagi adalah kita bagaimana melaksanakan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Karena itu adalah dasar negara kita. Tentu saja dasar negara kita itu kalau kata Soekarno sih bisa diringkas ya menjadi trisila, yaitu ketuhanan, nasionalisme, gotong royong gitu. Jadi menunjukkan bahwa kita adalah negara yang religius gitu ya. Kita adalah negara yang cinta kebangsaan, kemudian kita adalah negara yang gotong royong. Itu yang harus lebih ditekankan. Oke, siap. Menarik kalau berbicara tentang Pancasila ya. Saya sebenarnya ingin banyak membahas tentang Pancasila lebih detail dengan Pak Hamdan sebagai seorang sejarawan. Tapi mungkin eh, ada batasan waktu yang memang kita Iya. tidak bisa. Mungkin nanti di video berikutnya kita akan ngobrol banyak lagi. Tetapi yang perlu saya ingat ataupun yang ingin saya tanyakan adalah eh, ketika BPUPKI sidang itu, Jepang itu posisinya sedang menang atau memang sedang kalah atau memang memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk bisa merdeka, Pak Hamdan? Posisi Jepang pada saat itu dalam Perang Pasifik sudah mulai terjepit gitu ya, sudah mulai eh, apa ya berkurang kekuatannya, bahkan Amerika sudah hampir mendekati Jepang gitu ya. Kalau dari Hawaii itu ya mereka kan strateginya Douglas MacArthur itu lompat katak tuh dari pulau-pulau yang ada di Samudra Pasifik udah deket nih. Makanya Jepang di situ menyadari gitu, menyadari bahwa wah ini kita membutuhkan tenaga lebih gitu, dan bagaimana nanti ketika Amerika dan sekutu sampai ke Asia gitu. Jadi Jepang pun menyadari sekutu akan kembali ke Asia gitu. Jadi Jepang ingin supaya rakyat Indonesia ini percaya gitu kalau Jepang tuh memang benar-benar mau membantu Indonesia gitu. Jadi nanti ketika sekutu datang itu kita berada di pihak Jepang untuk membantu Jepang menghadapi sekutu ketika sekutu masuk ke Oh, Indonesia gitu. kembali lagi ke Pancasila, Pak Hamdan. Ini kan terkait tentang hari lahir Pancasila. Tadi Pak Hamdan sudah mengupas terkait tentang sejarahnya.
Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagi generasi muda saat ini, Pancasila sebenarnya masih dibutuhkan nggak sih, Pak Hamdan, kalau dilihat dari konteks konteks sejarah? Masih dibutuhkan, tentu saja masih dibutuhkan kalau kita masih ingin negara Indonesia berdiri ya. Makanya ada 5 pilar kebangsaan, 4 pilar kebangsaan itu ya. UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Pancasila sebagai dasar negara kita juga itu. Kalau misalnya kita ingin merubah Pancasila ya mungkin entah apa yang terjadi ya mungkin akan Iya, mungkin bisa merubah. seperti kayak Uni Soviet kali ya, kalau Iya, ideologi kita. karena ini kan Ya, dasar negara gitu. Kalau betul, betul. dikatakan butuh ya tentu butuh ya, hanya memang bagaimana memaknainya lebih mendalam, memahami gitu ya, memahaminya gitu. Gitu. Iya, terima kasih banyak. Ini Pak Hamdan sudah mengupas sejarah. Mungkin nanti kita akan berbincang lagi, ngobrol lagi di Ya, insya Allah. lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Tetapi masih ada hubungannya dengan sejarah. Justru tadi saya banyak belajar nih tentang sejarah Indonesia dengan Pak Hamdan. Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hamdan yang sudah mau berkesempatan membagi ilmunya kepada saya dengan tema tentang Hari Lahir Pancasila serta kepada teman-teman di channel YouTube saya ini. Oh iya Pak Hamdan, Pak Hamdan ada kata-kata pamungkas nggak nih terkait tentang Pancasila untuk generasi muda? Kata-kata pamungkas ya mungkin di kita ini kan 31 Mei ya menjelang hari lahirnya Pancasila. Pancasila itu ketika awal berdiri atau dirumuskan memang terjadi beberapa perdebatan yang seperti ingin merubah, tetapi beberapa peristiwa sejarah akhirnya membuktikan gitu ya bahwa memang Pancasila inilah yang paling cocok sehingga Indonesia bisa berdiri sampai sekarang gitu ya. Karena beberapa kali peristiwa yang ingin merubah ideologi Pancasila ternyata tetap, makanya nanti ada hari kesaktian Pancasila 1 Oktober yang membuktikan Pancasila ya memang sakti ya, sakti dalam tanda kutip. Oke, terima kasih Pak Hamdan. Ngomong-ngomong, Pak Hamdan punya channel YouTube ataupun ada sosial media yang bisa di-share di sini sehingga nanti banyak yang akan mengunjungi media sosial Bapak untuk ya sekedar sharing ataupun ingin ngobrol terkait tentang sejarah-sejarah bangsa Indonesia. Mungkin Instagram ya, Oke, di Hamdan Instagram ya. ya, bisa Instagramnya apa Pak Hamdan? Hamdan Semendawai aja, Hamdan Semendawai. Oke, Hamdan Semendawai. Jangan lupa teman-teman, Hamdan Semendawai Instagramnya. Kalau misalkan teman-teman ingin ngobrol tentang sejarah-sejarah, bisa DM ke Pak Hamdan. Insya Allah nanti ketika memang sesuai dengan konteksnya akan dibahas oleh Pak Hamdan. Nah, teman-teman, sekali lagi terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Pak Hamdan. Luar biasa sekali, Pak Hamdan. Iya, Terima kasih banyak ya, Pak Hamdan. Maaf mengganggu siap. istirahatnya nih. Soalnya ini Enggak. malam-malam. Oke, Pak Hamdan, terima kasih ya. Iya, sama-sama Pak Isa. Baik, teman-teman semuanya, Alhamdulillah kita sudah membahas tentang hari lahirnya Pancasila dengan Pak Hamdan. Banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita serap tadi. Bagaimana eh, sejarah lahirnya Pancasila, Pancasila itu sendiri, siapa yang pertama kali mengucapkan, hingga suasana kebatinan yang ada pada saat itu. Dan ditarik, direfleksikan di tahun sekarang untuk generasi muda. Memang Pancasila itu akan senantiasa ada di dalam jati diri bangsa Indonesia. Makanya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di kurikulum Merdeka sudah berganti nama menjadi pendidikan Pancasila. Dan sekali lagi, dengan hari lahir Pancasila ini, mari kita jadikan momentum untuk bisa
menegakkan kembali, merawat kembali rasa nasionalisme, persatuan dan kesatuan bangsa hingga tercipta multikultural yang betul-betul gemah ripah lojinawi. Sekali lagi terima kasih sahabat-sahabat channel YouTube saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.